Assalamualaikum Sirul Familia. Selamat datang di podcast Sirup. Podcast Sirup Time Perjalanan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang katanya pernah tinggal di Arab Saudi selama 12 tahun. Udah, langsung aja kita hadirkan Raihan Amalsyah. Halo semua Siro Familia. Mas Tapis, Mana tadi perjalanan aman ke sini? siang-siang sih jadi panas. Jaktim nih kenapa ya? Panas banget ya? Tahu lagi panas ya. Makanya panas banget jadi capek sih. Tapi Depok kemarin-kemarin hujan sih. lumayan sih. Iya, Jaktim nih kalau mau hujan panas tetap panas. Iya. Emang beda ya Jaktim. Iya, panas aus. Minum dulu kali ya. Oh, boleh. Yoi. Kita cheers dulu ya sebelum mulai. Bismillah. Ya, Ya. bismillah. Jangan ada suara. Iya, ya udah. Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Oh, oke. Siap. Kanan. Bismillah. Nah, kalau kayak gini kan jadi semangat Semangat kita. ngobrol ya. Karena ada sirup. Iya, Jadi kenapa namanya podcast sirup? Karena guna sirup ini bukan buat kita minum doang, tapi setiap kali saya nanya itu lu harus minum sirup. Wah. Paham ya? Ya jadi Kamu- tiap mau jawab harus minum sirup. Wah. 1 atau 3 tegukan. Oke. Oke, jadi Kembung. bener nih pernah tinggal di Arab Saudi selama 12 tahun. Minum lagi nih. Loh, saya kan tadi udah minum. Oh iya, boleh. Lanjut aja. Tadi udah minum. Iya, pernah tinggal di Arab Saudi 12 tahun, betul. Itu dari umur berapa tuh berarti? Dari saya umur 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama nih, saya bisa minum ya. Gimana sih awalnya keluarga lu nih Iya. tiba-tiba pindah ke Arab Saudi itu buat apa, mengapa dan bagaimana tuh boleh diceritain? Oke, minum dulu ya, Sir Family. Boleh. Karena peraturan begini, Sir Family. Ya. Enak ya sirupnya. Enak banget. Oke, jadi gimana ya awalnya gue bisa kesana ya? Eh, Itu singkatnya kan. Betul. Ya, singkatnya ngikut ayah kerja lah di sana. Jadi tahun 2002 itu saya lahir, terus sebenarnya ayah saya itu udah di sana dari 98. 96 malah, 96 udah di sana. Akhirnya pulang nikah 97, 98 kakak saya lahir, 2000 balik lagi ke sana, 2002 saya lahir, akhirnya 2008 itu ayah saya alhamdulillah dipromosikan lah bahasa sekarang ya, promosi jabatan. Jadi dibolehkan membawa keluarga ke Saudi gitu. Jadi ya mau nggak mau saya terima lah, kapan lagi ya kan, untuk di bisa hidup di Saudi gitu. Jadi ya udah gitu aja. Mungkin awal ya pasti bokap. Berarti bokap lu ini ya intinya pindahan kerja gitu ya. Iya. Upgrade apa Iya. namanya, naik jabatan lah dari awalnya di Indonesia kan. Enggak, Kerjaan. awalnya udah di sana juga, tapi Oh. masih posisi ya inilah, belum mempunyai posisi lah istilahnya. Oh, jadi emang udah di sana terus Udah, naik jabatan iya. baru bisa Kalau masih menarik keluarga ya, gitu kalau ya. masih posisi di bawah belum boleh. Tapi Oh kemarin, gitu. alhamdulillah kan dapat promosi jabatan, jadi ya udah boleh suruh bawa keluarga. Ya udah diajak deh kita ya kan gitu. Oh gitu. Iya, Menarik ya. betul. Berarti lu bokap nyokap Kakak siapa gua lagi? Berempat. dah berempat aja Oh. ya. Tuh. Tinggal di Saudinya itu di mana? Di Di kota mana? ibu kotanya, di Riyadh. Riyadh. Iya, pasti di Riyadh, ibu kotanya. Di Riyadh ya. Banyak yang ngira ibu kota Saudi itu kan Jeddah. Jeddah. Banyak yang nggak tahu Riyadh tuh sebenarnya ibu kotanya. Lah gua malah dulu ngiranya Mekah. Ya itu banyak juga. Bisa Madinah juga pernah. Orang Indonesia begitu. Karena emang Mekah ini Mekah sama Jeddah ya, Iya. lebih terkenal ya daripada Riyadh. Lebih terkenal dari Riyadh, betul. Dan juga orang-orang ke Saudi tujuannya ya ke Mekah, Hmm. Madinah gitu kan. Jadi nggak pernah ke Riyadh dulu kan. Sekarang kan visa mah udah ada 3 bulan, jadi orang habis umrah bisa kemana-mana. Oh, Mungkin di Riyadh, bebas ya. di Saudi maksudnya bisa ke Riyadh, terserah jamaahnya gitu. Iya. Ini saya minum dulu ya. Ya, boleh. Haus juga nih. Lanjut. Enak banget sirup ini emang. Oke, jadi tahun 96. Ya, udah di sana 96. Betul. Dari 96 sampai Anda lahir 2002. Terus baru pindah ke Saudinya itu 2008. Untuk yang bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya 2008. Dan itu 6 tahun berarti.
Umur 6 tahun ya. Sebelumnya TKA di Indonesia, TKA di Indonesia, betul. terus pindah ke Saudi TKB. TKB. Betul. Ada TKB di Saudi. Ada, karena waktu itu masuk sekolah namanya Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di Saudi, tepatnya di Riyadh. Jadi singkatannya Sekolah Indonesia Riyadh ya. Jadi itu tuh sekolah di bawah naungan Kemendikbud juga, Kemendikbud Indonesia. Jadi mau nggak mau pakai kurikulum dari Indonesia juga. Makanya gua di sana sekolah tetap pakai bahasa Indonesia juga. Oh, orang Indonesia semua juga ya? Orang Indonesia, betul. Ini pertanyaan kedua nih. Siap-siap diminum lagi sirupnya ya. Gimana hal pertama yang Anda rasakan nih, yang lu rasain ketika pertama kali pindah ke Saudi? Apalagi waktu itu lu masih bocah, belum tahu apa-apa. Tiba-tiba luar negeri, tinggal lagi di sana, sekolah. Itu gimana sih adaptasinya gitu sebagai bocah gitu kan? Ya awalnya mikir, apalagi Saudi ya kan, Saudi pasti kita bayangannya ya elah gurun pasir doang ya kan, nggak ada apa-apanya, nggak kayak Indonesia banyak mall banyak apa, jadi ngapain nanti di sana bosen atau kalau mau jalan-jalan kemana. Tapi ya mungkin karena kita juga waktu itu target bisa umroh kan tiap saat kalau udah di Saudi, coba aja jalanin dulu ya. Awal-awal gua sih pasti inilah culture shock lah pasti. Iya. Ya, karena beda banget budaya sana sama sini. Cuman gue tuh culture shock sekitar paling setahun 2 tahun doang sih. Habis itu sisanya gue udah alhamdulillah bisa menerima lah budaya orang sana gitu. Jadi kayak ya karena itu tadi juga sekolah gue sekolah Indonesia, banyak teman-teman Indonesia juga. Jadi ya cepet sih ininya, beradaptasinya gue cepet gitu. Walaupun awalnya ya mikir ngapain ke sana, nggak ada apa-apa, taunya ternyata pas udah sampai sana ekspektasi gue itu. Tapi pas pertama kali diajak bokap lu itu, lu seneng apa biasa aja, apa malah nggak mau gitu? Gue lupa sih karena kan masih kecil juga sih. Iya, Tapi kecil. seingat gue ya nerima-nerima aja, dan gue nggak kerasa gitu. Tiba-tiba ya gue ngerasa gue udah di sana. Makanya karena kan masih kecil ya. Jadi ya udah senang sih, lebih kesenang. Senang berarti ya? Lebih kesenang, betul. Berarti ya setahun 2 tahun ya Ya adaptasi ya? setahun 2 tahun, betul. Segitulah. Itu kan di sekolah itu orang Indonesia semua tuh. Tapi kalau untuk kehidupan luarnya, lu waktu itu ada apa ya? Misal ke pasar atau ke Iya, pasti. ke mall sama keluarga tuh gimana sih rasanya? Pasti ada kayak gitu. Jadi ya gue belajar dikit-dikit lah, terus suka ngeliat orang juga kayak ngikut ngomong apa sih ini, terus gue tanya ke bokap ini artinya apa sih gitu. Jadi ya gue sedikit demi sedikit belajar juga bahasa Arab akhirnya kan, mau nggak mau gitu. Kayak contoh di warung ya pasti kan nanya misal harga berapa kan, kam harga gitu mah, itu udah kam harga doang mah jadi teringat terus, jadi ya gampang mau nggak mau nempel di kepala sendiri gitu. Udah terbiasa ya? Udah terbiasa, betul. Terus juga teman-teman gue kadang ngomong bahasa Arab yang Amiyah ya, yang gaul kan, bahasa Amiyah tuh lebih gampang untuk ngomong ya dibanding bahasa Fusha. Ya jadi kayak gue lama-lama juga ngerti pelan-pelan, akhirnya ya bisa ngomong sama orang Arab di sana juga gitu pelan-pelan. Ya mau nggak mau sih itu harus belajar karena kan kita di negara orang. Misal kita pakai bahasa kita kan nggak inilah gitu. Setuju. Berarti belum bisa bahasa Arab ya awalnya? Belum masih sama sekali bocah ya. nggak Tapi bisa. udah belajar huruf hijaiyah kan dari TK? Enggak, gue belajar ngaji di sana, jujur aja. Awal pertama kali di sana? Gue belajar ngaji tuh di sana. Mantap Gue sekali banget guys. ya. Jadi dari Indonesia gue bener-bener gak ngerti ikro 1 ikro 2 Tapi belum di Indonesia belum TPA, belum. Jadi Gitu. gue tuh punya guru bener-bener itu ya inilah buat gue spesial banget, karena gue inget banget gue dari kelas 4 SD sampai gue lulus kemarin tuh ya gue masih ngaji sama beliau itu, yang dimana gue dari ikro 1 sampai alhamdulillah sekarang bisa hafal 5 juz sampai 6 juz itu ya gara-gara guru gue itu gitu. Jadi bener-bener dari Indonesia gue belum ada tuh bisa baca Quran, alif batas aja gue nggak tahu. Bener-bener belajarnya di sana semua gitu. Ini Masya Allah guys, belajar langsung di tanah kelahirannya ya, ke tanah kelahiran Islam yaitu Arab Saudi. Pertanyaan selanjutnya nih, siap-siap minum ya. Setelah saya bacain, gimana rasanya tumbuh besar? Tadi kan kita tadi lu udah cerita tentang masa kecil, terus aktivitas ngapain aja. Ini tumbuh besar di negara yang budayanya itu beda banget sama budaya Indonesia gitu. Gimana sih? Atau mungkin lu bisa terangin perbedaannya antara budaya Indonesia sama budaya Arab? Iya, oke. Gue juga minum deh, haus.
Oke, jadi gimana ya rasa tumbuh tumbuh besar di negara orang ya bener sih, apalagi gue dari kecil banget kan, dari kecil bahkan dari gue belum nyadar kali itu kayaknya bisa tumbuh besar di negara orang bukan di negara sendiri. Hmm. Tuh rasanya jelas beda sih ya, terutama kan tadi udah dibahas budayanya beda, terus juga lingkungannya beda. Tapi alhamdulillahnya ya karena tadi gue sekolah di Indonesia, terus lingkungan gue juga banyak orang Indonesia, ya gue ngerasa tumbuh besar di sana dengan lingkungan Indonesia yang gue punya itu sama aja sih kayak di sini, cuman bedanya ya itu tadi, mungkin gue lebih seringnya ngomong pakai bahasa Arab karena di Arab di untuk keluar, kalau ke warung itu kan, kalau di sini kan ke warung ya ngomong bahasa kita, cuma kalau di Arab kan ya pakai bahasa Arab. Terus juga jajanannya jelas jajanannya beda, makanan-makanan di sana. Tapi dengan gua tumbuh besar di sana dari gua kecil ya, justru gua sekarang malah kangen gitu. Ada iya malah kayak kangen makanan di sana yang udah lama gua nggak makan, terus juga kangen kehidupan di sana. Jadi ya ada rasa pengen apa ya, balik lagi sih ke sana kayak gitu. Jelas untuk tumbuh besar di negara orang beda dan nggak mudah gitu, Gak mudah harus dan beda. iya jelas gitu. Lu tahu MKKB kan? Masa kecil kurang bahagia. Iya. Lu ngerasain Iya, gitu itu nggak? gua Ngerasain banget ya? ngerasain banget, cuman kayak mungkin PS1 PS2 itu mah gue main Oh, ada kayak ada juga dong di mainin, sana. iya mainan-mainan di luar gitu loh, kayak lompat tali Aduh, mungkin, sayang iya, banget. petak umpet, petak jongkok gitu gue Emang nggak ada di sekolah Riyad juga gak main? jarang main. Kita kalau di sekolah main Berarti kalau waktu istirahat ngapain biasanya? benteng, biasanya main benteng Oh, kan. benteng. Iya, Oh, ada juga benteng di sana ya. iya, main benteng dari gaung sini ke gaung situ, atau nggak main bola, atau nggak Iya. kadang patpol gitu, iya main gundu. Main gundu. Ada di sana. Ya, at least budaya Indonesia masih ada lah. Masih lah, masih. Apalagi di Karena sekolah Indonesia. walaupun di negara orang tetap budaya kita harus disebarkan ya, Iya, harus betul. dilestarikan. Jadi benteng, gundu main, main. polisi bandit. Polisi maling gua ngomongnya. Oh, polisi Iya, maling. polisi maling main. Oh iya. Pernah itu. Ya di Indonesia juga beda-beda sih penyebutan apa permainan-permainan Permainannya ya? tradisional. Iya, betul. Terus kalau apa sih ada gambaran itu gambaran main? Enggak ada ya, enggak ada yang jualan ya? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau waktu istirahat tuh ada yang jualan mainan-mainan gitu enggak ada? Nggak ada. Di sana kantin sama Kantin doang. koperasi doang udah. Koperasi enggak jual mainan gitu? Koperasi jual mainan, tapi mainan-mainan yang kayak kadang ngeselin sih gitu koperasi sekolah tuh. Jual mainan-mainan yang kayak Ngeselin gimana? baling-baling ditarik, terus yang baling-balingin ke atas gitu. Oh. Tapi kadang teman gua menyalahgunakan itu, mainnya dia ke depan gini, terus ditarik sini kan jadi ke depan gitu, kan kayak gitu aja. Jadi mainan-mainan kayak gitu paling Heeh. yang dijual udah, sama yang permen karet tuh kalau ditarik terus yang keluar malah kecoa, ya kayak gitu ada tuh. Ih, keren juga ya di sana ya. Iya lah, masuk itu di sana. Mantep juga. Sama petasan yang di tas itu, Oh, petasan bawang. lempar Tas gitu ya. itu ada Oh. di sana. Iya, main masih main lah gitu, cuman gak sebanyak di Indonesia budayanya Kalau mainnya. gua tuh dulu pas SD sukanya itu tuh Animal Kaiser, tau gak? Apa tuh? Animal Kaiser. Ada nggak tahu ya Animal Kaiser ya? Itu kayak kartu gitu, kartu yang Oh, dia mesin sih, tapi kalau di SD gue itu mainnya kayak apa? Main kartu biasa. oh iya. Harusnya dia main mesin di mall-mall gitu. Cuman kan kita bocah-bocah. Iya. Jadi gini aja main gambaran. Terus yang kalah misal mau main berapa nih? Bayar 2 bayar 2. Udah dua kartu bayar gitu. Iya. Judi tapi judinya judi Iya, judi masih dalam kita game, aman. bukan judi duit gitu. Iya. Terus ada lagi apa ya? Dulu main banyak Ya, banget ya. Iya. Ya tapi at least di sana ada lah ya game-game Indonesia. ada masih banyak, kita masih mainin kok. Terus oh iya stick yang begini nih. Oh, main. Ada. Tuh ada yang jualan apa buat sendiri? Kita buat sendiri dari es krim, kita kumpulin, Oh. main. Kadang suka kena marah gara-gara kan itu kan kemeja ya, kemeja jeduk gitu kan, berisik kan, main gitu kan. Ya itu kadang kalau lagi di sekolah itu kena omel sama guru karena berisik kayak gitu aja. Cuman ya semuanya main. Oke, ngomong-ngomong sekolah nih. Hmm. Sistem pendidikan di sana sama di Indonesia sama ya harusnya ya? Apa beda gitu? Kalau untuk sekolah Arabnya beda, tapi kan karena kita tadi gue udah bilang ya Di sekolah SELN. SILN di bawah naungan Kemendikbud yang di handle sama Adikbudnya di sana, jadi ya sama aja, cuman bedanya hari liburnya aja. Kalau di sini kan weekendnya Sabtu Minggu ya, Di sana kalau di sana Jumat Sabtu. Jumat Karena Sabtu. Jumat itu apa, orang Arab itu lebih demen di rumah kayak gitu. Hmm. Apalagi sholat Jumat kan, Jumat itu kan hari spesial ya.
Bisa dibilang spesial. paling untuk orang muslim itu hari paling ya itulah spesial, ada sholat Jumat, terus juga doa mustajab Habis habis asar asar. di hari Iya, Jumat. iya, Jadi iya. makanya mereka itu menerapkan libur hari Jumat tuh menurut gua wow banget sih. Hmm. Ya lu bayangin lu bisa kelarin Al-Kahfi bro tiap Jumat ya kan. Iya, jadi ada fokus sholat Jumat juga kan. Iya, Kalau di Indo kan mungkin kita habis kerja, sekolah kepotong waktu kerja, capek, capek gitu kan. ngampus ya kan, sedangkan di sana mah libur. Sana Jadi libur full, jadi Al-Kahfi mah kelar, selalu kelar kalau Jumat di sana. mm. Al-Kahfi gitu. Oke, oke. Hmm, Menarik banget nih. Tapi kurikulumnya kurikulum Indonesia tetap. kurikulum Indonesia Tapi apa aturan pemerintahnya tetap tetap. pemerintah Saudi. Nah, jadi kita Apa? kita tuh curang. Jadi kita ngikut 2 hari apa 2 tanggal merah. Kalau Saudi libur kita libur, Indonesia libur kita libur. Jadi gue di sana kebanyakan libur kayak gitu. Kayak misalnya kalau di Indonesia hari Sumpah Pemuda kita libur. Di sana hari kemerdekaan Saudi kita libur. Wah, berarti enak banget dong, double Iya, gitu ya. iya makanya. Dan Jadi bahkan di sana debu dikit ya atau hujan nih, hujan deras. wah, libur. serius. Iya, kayak gitu. Hujan Rom- dikit libur. Ramadan full libur Ramadan. Wah, enak Sebulan tuh banget. di sama Raja Salman di full libur. Kalau sekarang udah enggak ya, itu dulu ya. Dulu ini gue lagi ngomongin dulu. Kita tuh sebulan dikasih libur karena di sana itu panasnya kalau Ramadan bisa 50 derajat. Jadi Buset. bayangin kalau kita kosong nih belum Iya, makan, iya. terus kena panasnya langsung ke kepala kita tuh bahaya. Head stroke ya. Iya, itu Oh. mereka udah meneliti itu dan bahaya, ya udah libur gitu. Jadi kalau debu dikit libur, banjir dikit libur. hujan deras dikit libur. Tapi pernah banjir, pernah banjir. Pernah, karena kan di sana justru nggak ada gol, nggak ada Oh, kayak aliran air di sini. Justru di sana kalau sekalinya hujan deras ya banjir. Ya karena jarang hujannya, Udah, jadi iya, oh. betul. Tapi kalau sekali hujan deras pasti banjir gitu. Tadi udah nih tadi masa sekolah, masa Iya. masa kecil ya. Nah, sekarang kita bahas suasana ketika puasa nih. Ini top banget nih. Iya, iya. Tentunya apakah tiap puasa dengar kalau tiap puasa ke Mekah gitu ya, umroh? Ya, tiap puasa bukan tiap justru gini ya, karena orang Arab itu takut banget kalau ke Mekah itu 10 malam terakhir. Sorry, minum dulu. Tadi nanya. Cheers. Cheers. Oke. Bisa guys. Oke. Haus. Kembung. Masih banyak sirupnya, Bro. Kembung guys, ya. Ya pokoknya gitu suasana puasa di sana tuh beda banget jelas. Dan kita tergantung kan tadi ya gue bilang ya, libur puasa dikasih libur. Jadi ya mau ke Mekah, mau umroh tuh bebas sesuka kita. Mau ke Madinah, mau sesuka kita juga, kayak 10 malam terakhir. Tapi jarang orang ya mau ke Mekah tuh 10 malam terakhir karena penuh banget. Woi, dari luar negeri juga Iya, banyak dari ya. luar negeri terutama ya. Justru orang Arabnya enggak. Tapi dari Dari luar negeri. orang asing, orang luar, Mm-mm. ramenya kayak apa. Jadi kadang orang Arab tuh ya udah di rumah aja. Lebaran di sana tuh beda banget sama lebaran di sini. Lebaran di sini kan ya elah maaf-maafan mungkin ya kan. Budaya kita kan maaf-maafan, terus opor, apa namanya, halal bihalal. lebih halal, kunjungin rumah saudara ini itu. Kalau di Saudi enggak, bener-bener abis sholat id tidur lagi udah nggak ada apa-apa. Kadang ada aja mungkin orang Arab nih, tetangga kalau udah deket ya itu ngetok terus ya ngucapin gitu, Aid Mubarak ya, gitu Aid ya. Mubarak gitu aja. Tapi untuk suasana Ramadan di sana ya pasti beda. Bener. Hmm. Gue juga kalau di Indonesia kan dulu gue tuh Kalau Idul Adha, Idul Adha. Idul Adha beda. Sama kayak gitu juga, sama kayak Idul Fitri aja. Pokoknya sholat, dibagiin daging, dah selesai. Kayak gitu. Ya. Kalau di Indonesia kan kita Lebaran tanggal merahnya cuma 1-2 hari ya. Iya. Tapi berasa seminggu. Iya. Bener kan? Betul. Kalau di Karena- sana sebulan. Nah, itu dia. Iya dong. Plus puasa plus itu udah liburnya Nah, itu- panjang banget itu. Nah, itu dia kenapa kita libur sebulan harus bisa ngatamin Quran minimal 5 lah. Karena kan 5 kita kali. udah libur sebulan kayak gitu. Itu biasa gua dikasih kayak buku dulu kita zaman TPA, kalau lu tahu lah tuh Iya. buku ntar Ramadan tuh ngapain aja sih. Kadang kan mereka suka antri nih kalau di Indonesia. Iya, Nah, iya. Kalau di sana enggak. Kalau di sana tuh kita sistemnya itu lu hafalan paling banyak ya, atau enggak baca Quran lah. Baca Quran minimal tuh kalau dari guru gue 3 kali khatam lah gitu. Ih, sama loh. Jadi di Indonesia kan ada pesantren Ramadan kalau lu tahu Ya, kan. pesantren kilat mungkin Pesantren ya. kilat, pesantren Ramadan. Itu Hmm. emang anak-anak
kalau di sekolah gue ya itu anak-anaknya dikasih kayak catatan, terus tulis tuh ngapain aja, yang Iya, paling iya. banyak dapat reward ntar. Nah, betul. Berarti di sana juga terapin gitu. Cuman nggak pakai reward mereka Oh. kalau di sana, karena mereka mungkin pikiran mereka kalau kita pakai reward nanti nggak ikhlas. Oh, ngejar rewardnya. Iya, bukan lillahi ta'ala tapi karena hadiah, jadi nggak ada reward-rewardan. Berarti Cuma kalau di sekolah lu sendiri juga nggak ada reward. nggak ada Cuma reward. memang kayak ya udah gitu aja, tapi kalau nggak dikerjain, nah itu beda. Karena bocah-bocah kita kan senangnya dapat hadiah gitu. Kalau di Indonesia Jadi iya, apa ya? Kebus gitu iya niat. betul mungkin ya ada Ya, ada Ada ya. cuman nggak selalu dipaksakan. Pas lebaran tuh ada nggak sih ketupat, terus apa opor, makan-makan Indonesia lah yang udah ikonik banget. Betul. Sama tadi pas Ramadan ada yang jual takjil gak? Nah, Takjil iya, oke. Jadi terus kayak makannya apa pas buka? untuk lebaran di sana tergantung nih. Kan lingkungan gue tadi gue bilang sendiri, lingkungan gue lingkungan orang Indonesia ya, banyaknya Indonesia. Jadi di sana tetap ada opor, ada yang bikin orang Indonesia. Cuman ya udah dikasih aja, bisu kita makan sendiri-sendiri lagi, nggak ada kayak di sini rame-rame gitu, nggak. Terus juga kalau takjil juga ada kadang. Gue kalau bosen nih sore jalan nyari bukaan, cuman bukan gorengan di sana. Oh, Takjilnya kayak bukan. Surbah tuh Surbah tuh. apa, kalau tau kuaker di sini tuh bubur. Bubur. Tapi, ya cuman dicampur kayak sama tuna, saus tomat kayak gitulah, jadi sehat. Itu emang makanan buka Iya, di udah sana. pasti itu wajib. Sama kadang korma atau nggak pakai laban, kayak laban atau kayak saus keju. Laban susu kan ya? Iya, atau nggak Oke. kadang saus keju dicolek. Korma itu udah cukup banget kita. Sama kubus biasanya. Itu ada yang jualan tuh di Ada, jalanan ada, gitu. ada, banyak. Oh, sama ya kayak di Indo Tapi tapi nggak di kayak pinggir-pinggir, nggak, cuman di toko. oh di toko. Di toko. Oh, Kalau nggak ada di yang toko PKL gitu nggak ada. Nggak ada. Rapi Iya, gitu. Rapi. Berarti vibes hunting takjilnya beda ya? Beda, nah itu ya, betul. Itu Ya, nggak kalau ada. di Indo kan lu tahu Ah, sendiri kan seru banget. seru banget. Bahkan ada orang saudara kita yang non muslim juga ikut-ikutan hunting. Ya, betul. Itu juga Gitu, jadi bahan yang apa? Topik yang lucu tuh bagi. Jadi di Ramadan tuh apa ya? Semuanya damai gitu. Seru. betul. Nah, selama di Saudi ada nggak tempat favorit lu? Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Ada. Mungkin bisa kasih tahu pemirsa-pemirsa. Iya. Tempat favorit gue selama di Saudi itu pasti pertama sekolah gue, jelas lah. Sekolah gue itu banyak banget kenangannya lah. Bayangin dari TKB sampai gue lulus di situ, teman-teman gue itu aja ya kan. Jadi pasti ada kenangan. Tempat favorit gue sekolah gue. Habis itu selebihnya itu nggak ada sih yang paling favorit, nggak ada. Cuman kalau emang nyari mall atau nyari tempat jalan di sana, jujur ya guys, bagusan di sana gitu kata gue. Jadi ya apa ya, di sana lebih bersih ininya, terus juga lebih enak gitu kan. Lebih tertib lah ya. Lebih tertib. Apalagi lalu lintasnya tuh Iya. gimana? Lalu lintasnya nggak pernah macet, nggak ada motor sama sekali. Motor di sana diperbolehkan masuk tol, udah pasti ya. Oh, ada motor di sana. Motor moge, motor gede. Oh, motor gede. Kayak Mio di bawah, pokoknya di bawah 110 cc lah. Itu motor yang biasanya itu buat warung. Buat motor warung, nganter-nganter barang, nganter-nganter makanan gitu. Cuma kalau motor kayak Mio, Vario, Honda gitu nggak ada. Tapi sekalinya keluar motor moge, Harley 1000 cc gitu lah, pokoknya 1000, 1200, 1000 ke atas lah kayak gitu motor. Jadi lalu lintas itu jauh tertipan di sana. Gini, gue pernah bilang lancarnya Jakarta itu macetnya lancarnya Jakarta itu macetnya Riyadh. Lancaran Jakarta, macetnya Riyadh. Iya, Wah. gitu. Kalau macetnya Jakarta tuh nggak ada berarti. Ada. Kayak gitu. Berarti kalau lancarnya Riyadh tuh ke Jakarta kosong kali ya. Kosong. Lebaran deh ini tuh biasanya kayak gitu. Itu yang selalu gue bilang. Makanya di sana tuh wah, itu yang sih yang gue kangenin, jalanannya masya Allah banget, enak, gede-gede gitu loh. Oh ya, tapi selama lu di sana itu ada pulkam itu nggak ke Indo Bali? Ada. Jadi itu tiap kapan? tiap setahun sekali gue kalau gue Setiap lebaran apa tiket gimana? tidak difasilitasi oleh kantor bokap. Jadi gue tiap setahun sekali, mungkin biasanya sih selalu ya lebaran kita ngincer ya. Jadi lebaran di Indonesia ke rumah nenek kakek gitu, dikasih 45 hari jatah cutinya. Wih. Gitu. Itu Per tiket tahun semua dibayarin per tahun, setahun sekali selalu pulang kayak gitu. Itu tiket dibayarin, alhamdulillah, visa dibayarin gitu. Tapi lu tiap lebaran tuh nggak selalu pulang kan? Ada lebaran yang di sana. Dulu enggak, cuman pas dekat-dekat gue SMA tuh, mungkin mulai gue kelas 1 SMA selalu pulang. Gue selalu pulang.
karena setahun sekali kan, jarang juga. Terus ngapain gue di sana, temen-temen gue juga pada pulang. Oh Iya iya. kan, semua pada pulang sama temen gue, jadi ya gue pulang juga. Tapi kalau dulu seringnya lebaran di sana. Iya, lebih sering lebaran di sana. Oh. Betul. 12 tahun di Arab Saudi. Ada nggak hal yang paling lu rinduin? Paling lu rinduin, paling lu nggak bisa lupain. Satu hal atau dua hal gitu. Minum dulu. Minum ya, iya. Sebelum- Mantep nih pertanyaannya. Ini momen-momen dramatis guys. Jadi harus Ternyata pertanyaan ini kali ya. pertanyaan pamungkas. Oke, hal yang paling gue rinduin untuk negara Arab Saudi ya jelas. Makkah Madinah udah nggak usah masuk lah, itu Ya. udah nggak mungkin diungkapin Betul. lah, itu udah Ya. dalam hati ya kan. Tapi selain itu ya itu apa namanya, sekolah gue di sana sih, sekolah dan guru-guru gue, lingkungan gue tinggal, teman-teman gue yang sekarang udah pada pulang ke Indonesia juga kan, banyak juga yang masih di sana. Dan selebihnya ya suasana di sana sih yang nggak bisa gue, apa yang paling gue rinduin tuh yang kayak tadi udah gue ceritain, Ramadannya gimana, jalanannya, lalu lintasnya, mallnya gimana, kebaikan orang-orang Saudinya gimana. Banyak orang bilang orang Saudi tuh kok, orang Saudi keras-keras ya kalau ngomong, kok galak-galak. Enggak, sebenarnya enggak teman-teman. Orang Saudi tuh baiknya baik, masya Allah banget. Mereka itu sangat menghormati wanita ya. Wanita tuh misalkan kalau ada wanita, mereka kadang nunduk pandangannya. Terus juga kalau misalkan wanita keluar sendiri, mereka nggak akan apa-apain. Orang-orang sana tuh ya itu baik banget, ramah banget. Jadi kalau kalian ngeliat dia ngomongnya keras-keras, itu sebenarnya nggak marah guys, emang ada begitu. Kayak kita ngeliat orang Medan aja kalau ngomong kan, Mm-mm. orang Medan ngegas, padahal mah emang sebenarnya begitu. Jadi kayak untuk orang Indonesia yang menilai orang-orang Arab tuh galak-galak, enggak, itu salah kayak gitu menurut gue. Jadi ya itu yang paling gue rinduin tuh ya itu keramahan orang-orang sana, suasananya di sana, lalu lintas, makanan terutama, dan ya tadi sekolah gue gitu. Ya, tapi lagi-lagi itu tergantung individual ya, karena nggak semua Ya. 100%. Betul. Ada beberapa oknum yang emang apa ya, emang nggak sebaik yang kita kira gitu. Benar itu benar kok, Tapi nggak semuanya, nggak semuanya. cuman mayoritas memang Mayoritas baik-baik. baik. Oke. Gitu aja. Oke, jadi itu guru-guru lu itu masih ada, masih SD nih, guru-gurunya masih ada yang ngajar nggak di sana? Masih sekarang satu orang sih, Oh, sisa masih satu ada. orang? Ya karena Oh. sisanya udah pensiun, udah tua, jadi sekarang diganti guru-guru baru semua gitu ya. Iya. Dan teman-teman lu udah pulang semua. Udah pisah, kita udah pisah semua, Udah pisah. pulang. Jadi ya kalau mau ngadain reuni di Indonesia, cuman kadang susah ya itu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Bali, ada yang di Lombok gitu. Mm-mm. Jadi ya udah pada pisah, mengejar tujuannya masing-masing lah. Oke, sebelum pertanyaan terakhir nih, bagi kalian yang mau umroh, haji atau travel lainnya, bisa bersama Sirul Tour and Travel. Karena kita melayani sepenuh hati, jujur, amanah, hidup berkah. Jadi untuk terdekat kita ada umroh plus winter di Turki, umroh bintang 5 plus winter di Turki, keberangkatan Betul. 27 Desember 2024. Untuk selengkapnya kalian bisa pantengin terus website kita di atas ini dan juga sosial media kita di atas ini berserta nomor WhatsApp. Langsung hubungi aja jika kalian tertarik ya. Oke, pertanyaan terakhir, Oke, Bro Rehan. siap. Nada pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup. Oke, berikan closing statement untuk pemirsa-pemirsa yang mungkin tinggal di luar negeri ya, atau di Arab Saudi, dimanapun itu di luar Indonesia, dan kasih kesan dan pesannya bagaimana, dan apa pelajaran yang bisa Anda dapetin selama hidup di Saudi. Agak panjang ya intinya, tapi paham kan pertanyaan Iya, gua? paham. Oke. Udah. Cheers terakhir. Oke, cheers lagi deh. Langsung habisin ya. Ya. Oke. Duh, jangan langsung habisin kamu. Oh iya. Oke. Mantap, pertanyaan terakhir, closing statement gue mungkin ya. Dari gue sendiri, untuk orang-orang yang masih ada di luar negeri, masih ada di negara orang atau di luar terutama di Arab Saudi. Oke, kalian boleh namanya memang hidup di sana gitu. Cuman jangan lupakan tanah air kita sendiri, Indonesia. Negara Indonesia. Jujur ya, gue selama 12 tahun di sana udah keluh kesah semua gue lewatin.
tapi tetap ya, namanya kita bangsa sendiri, lahir di sini Indonesia, gue tetap tetap jatuh cinta jujur sama negara kita sendiri gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang di luar sana yang masih tinggal di luar negeri dan mungkin ada kepikiran nih, ah nggak mau balik ke Indonesia, Indonesia lagi kayak gini, jangan kayak gitu teman-teman. Lebih baik kita kan bangsa, masa depan bangsa, coba kita yang memperbaiki bangsa kita sendiri, mungkin dari kita sendiri. Oke, belajar di sana, ambil ilmunya, nanti terapkan untuk negara kita di Indonesia gitu. Jadi untuk closing statement gua ya itu aja, mungkin jangan melupakan tanah air kita sendiri. Dah itu aja. Ih, bagus banget guys. Ini Ya. udah 12 tahun di Saudi tapi tetap cinta sama Indonesia. Oh ya, Health Indonesia, Masya NKRI harga mati bro. Tuh. Gitu. Mantap. Mantap teman-teman. Oke, sekian podcast sirup kali ini. Kita tutup dengan habisin dikit lagi nih. Oke. Cheers. Dadah. Dadah semua teman-teman. Terima kasih udah nonton ya. Cheers teman-teman. Podcast Sirup Time Perjalanan.